Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. Saya Rizky Fajar Hoilinda, mahasiswi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Purworejo semester 6. Okay, I'm very happy today and I will share about the article that I made. And the title is Kaitan High Order Thinking Skills dengan pendekatan pembelajaran matematika realistik di sekolah dasar. Nah, sebelum saya memulai pembahasannya, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya teman-teman. Oke, nah berbicara mengenai matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang wajib dikuasai di jenjang pendidikan dasar. Pentingnya penguasaan matematika terlihat pada Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sindiknas Pasal 37 ditegaskan bahwa matematika merupakan mata pelajaran yang wajib pada jenjang pendidikan dasar. Materi yang diberikan pada jenjang pendidikan dasar merupakan unsur-unsur dari matematika yang sudah disesuaikan dengan kepentingan pendidikan pada masa yang akan datang. Nah, oleh karena itu, matematika yang diberikan pada jenjang pendidikan dasar juga memiliki tujuan agar membekali siswa agar memiliki kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, kreatif, memiliki kemampuan bekerja sama, dan kemampuan memecahkan masalah. Hal tersebut selaras dengan tujuan pembelajaran matematika yang dikemukakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2013 memiliki 5 aspek. Yang pertama, meningkatkan kemampuan intelektual pada peserta didik, khususnya kemampuan berpikir tingkat tinggi. Yang kedua, membentuk kemampuan siswa dalam memecahkan masalah secara sistematif. Yang ketiga, memperoleh hasil belajar yang tinggi. Keempat, melatih siswa dalam mengkomunikasikan ide-ide khususnya dalam menulis karya ilmiah, dan yang terakhir, mengembangkan karakter siswa. Nah, tujuan pembelajaran tersebut dapat diwujudkan dengan dibutuhkannya suatu kompetensi. Nah, apa sih kira-kira kompetensinya yang relate dengan keadaan saat ini? Ya, betul sekali, kompetensi yang perlu pada keadaan seperti saat ini adalah kemampuan berpikir tingkat tinggi atau high order thinking skills. Lalu, apa sih definisi dari high order thinking skills? Oke, kita bahas ya. Brockhart dalam bukunya How to Assess High Order Thinking Skills in Your Classroom tahun 2010 mengatakan bahwa HOTS atau keterampilan berpikir tingkat tinggi merupakan keterampilan berpikir matematis yang melibatkan proses menganalisis, mengevaluasi, dan menerapkan konsep matematika dalam menyelesaikan suatu permasalahan dengan menggunakan strategi yang tepat. Kemudian Heri Supranoto dalam artikelnya tahun 2018 halaman 104 mengatakan bahwa HOTS adalah keterampilan berpikir tingkat tinggi yang mencakup ranah kognitif. Lalu, aspeknya apa saja sih? Ada 3. Yang pertama yaitu menganalisis. Menganalisis merupakan kemampuan berpikir untuk menspesifikasi aspek-aspek pada konteks tertentu. Yang kedua, menganalisis. Menganalisis merupakan kemampuan berpikir untuk menentukan keputusan berdasarkan fakta-fakta atau informasi. Nah, yang ketiga ada mengkreasi. Mengkreasi merupakan kemampuan untuk membangun ide-ide atau gagasan. Setelah kita mengetahui definisi dari high order thinking skills, mungkin teman-teman ingin bertanya-tanya, lalu konsep dari HOTS tersendiri itu seperti apa sih? Oke, akan saya bahas. Jadi, konsep dari high order thinking skills menurut Husna Nurdini itu meliputi dari beberapa pendapat. Yang pertama, ada dari problem solvingnya milik Krulik dan Rudnick. Jadi dalam problem solving atau pemecahan masalah menurut Krulik dan Rudnick itu meliputi 4 unsur. Yang pertama ada recall, ada basic, critical, dan kreatif. Pendapat selanjutnya yaitu dari taksonomi Bloom yang original pada tahun 1956. Nah, di situ ada 6 aspek. Yang pertama ada knowledge, yang kedua ada comprehend, 3 application, yang keempat analyze, yang kelima sintesis, dan yang keenam evaluation. Nah, kemudian seiring dengan berjalannya waktu, pendidikan itu terus berkembang dan harus disesuaikan dengan zaman. Oleh karena itu, taksonomi Bloom itu direvisi oleh Anderson dan Cradwell 2001. Dan itu masih 6 aspek. Namun ada sedikit yang berubah. Yang pertama itu remember, yang kedua understand, yang ketiga apply, yang keempat analyze, yang kelima evaluate, yang
terakhir create atau yang biasa kita sebut dengan C1, C2, C3, C4, C5, dan C6. Revisi taksonomi Bloom yang dilakukan oleh Anderson dan Greatwald pada tahun 2001 itu lebih berfokus bagaimana menjadikan domain kognitif menjadi lebih hidup dan aplikatif bagi pendidik dan praktik pembelajaran yang diharapkan dapat membantu pendidik dalam mengelola dan merumuskan tujuan pembelajaran dan strategi penilaian yang menjadi lebih efisien. Kemudian, ketiga konsep yang tadi sudah saya paparkan itu menjadi dasar high order thinking skills merujuk pada aktivitas menganalisis, mengevaluasi, mencipta pengetahuan yang disesuaikan dengan konseptual, prosedural, dan metakognitif. Atau yang sekarang bisa kita kenal bahwa HOTS itu meliputi 3 indikator. Yang pertama ada C4 menganalisis, yang kedua C5 mengevaluasi, dan yang ketiga C6 mengkreasi atau mencipta. Keterampilan berpikir tingkat tinggi tidak dapat diperoleh secara langsung, sehingga perlu dilatihkan melalui kegiatan pembelajaran dan asesmennya. Hal ini selaras dengan kurikulum 2013 yang mengarahkan pada proses pembelajaran dan asesmennya itu menggunakan HOTS. Dan HOTS itu juga menjadi istilah yang sering disebut pada abad 21 ini karena dianggap bahwa HOTS merupakan keterampilan pada abad 21. Nah, namun yang terjadi bertahun-tahun lamanya, pendidikan hanya mengarah pada proses LOTS atau Low Order Thinking Skills dan pengujian daya ingat. Padahal matematika itu tidak ada artinya jika hanya menghafal. Nah, Prianto dalam Disna Agustina dalam artikelnya tahun 2016 itu mengatakan bahwa kenyataan di lapangan siswa hanya menghafal dan kurang memahami konsep. Kurang mampu menggunakan konsep apabila siswa menemui permasalahan dalam kehidupan yang nyata, siswa itu kesulitan menghubungkan konsep yang telah dimilikinya. Hal ini yang menyebabkan matematika itu dirasa sulit oleh siswa karena pembelajaran yang kurang bermakna. Guru juga dalam pembelajarannya itu tidak mengaitkan materi yang diajarkan dengan skema yang telah dimiliki oleh siswa, dan siswa kurang diberikan kesempatan untuk dapat mengkonstruksi ide-ide yang telah dimilikinya. Terlihat jelas sekali bahwa faktor yang dapat menunjang kesuksesan siswa dalam matematika itu tidak hanya dari kemampuan siswa itu sendiri, melainkan juga faktor guru dan pendekatan pembelajaran yang digunakan di dalam kelas. Seiring dengan itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2013 itu mengemukakan bahwa model yang diterapkan haruslah mengupayakan peserta didik untuk dapat mencari tahu, menjawab sekaligus ikut andil dalam merumuskan suatu permasalahan, berpikir analitis, mampu bersikap kooperatif dan kolaboratif dalam menyelesaikan suatu masalah. Nah, salah satu pendekatan pembelajaran yang dapat diterapkan ialah pendekatan pembelajaran matematika realistik atau yang biasa kita sebut dengan PMR. Nah, apa sih definisi dari PMR itu? Kemudian bagaimana karakteristiknya dan langkah-langkahnya seperti apa? Sebelum saya menjelaskan, saya akan memberikan sedikit pengantar agar terlihat ada keterkaitan antara pendekatan pembelajaran ini sesuai diterapkan pada jenjang pendidikan dasar. Siswa sekolah dasar sudah memasuki tahap operasional konkret. Anak sudah mulai mengembangkan pemikiran yang didasarkan pada aturan dan operasi yang logis. Anak memiliki operasi yang logis yang diterapkan pada masalah-masalah konkret, karena anak belum bisa berpikir secara abstrak. Nah, teori Peirce ini sejalan dengan pendekatan pembelajaran matematika realistik karena pembelajarannya menggunakan konteks yang berasal dari lingkungan siswa. Konteks yang dapat disajikan itu bisa berupa masalah, permainan, benda konkret yang dapat dimanipulasi oleh siswa secara langsung. Dengan demikian, siswa akan lebih mudah dalam memahami konsep yang dijelaskan oleh guru. Lalu, apa sih definisi dari PMR? Nah, Gravemeyer dalam Aji Wibowo tahun 2017 halaman 3 mengemukakan bahwa RME didasari oleh pandangan Freudiantal bahwa matematika itu adalah aktivitas manusia. Kemudian, Michel dan Ernest Wangsi dalam artikelnya tahun 2016 halaman 26 mengemukakan bahwa PMR merupakan suatu proses pembelajaran yang holistik dan bertujuan untuk membantu siswa memahami makna suatu materi pelajaran dengan konteks kehidupan sehari-hari melalui tahap-tahap pembelajaran.
kemudian masalah kontekstual, pemodelan, sehingga siswa memiliki pengetahuan dan keterampilan yang secara fleksibel dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian PMR dalam artikel saya definisikan sebagai pembelajaran yang bermula dari permasalahan yang nyata terhadap siswa. Nah, masalah yang diberikan itu berupa masalah kontekstual. Kemudian, apa karakteristik dari PMR itu sendiri? Nah, masih pendapat dari Gravemeyer bahwa karakteristik PMR itu terdapat 5 macam. Yang pertama adalah penggunaan masalah kontekstual atau the use of context, yakni proses pembelajaran yang diawali dengan keterlibatan siswa dengan permasalahan kontekstual. Yang kedua itu digunakannya model atau jembatan dengan instrumen vertikal atau the use of models bridging by vertical instrument, yakni konsep atau ide matematika direkonstruksi oleh siswa melalui model-model instrumen vertikal yang bergerak dari prosedur informasi ke bentuk formal. Kemudian yang ketiga itu digunakannya produksi dan konstruksi siswa atau student contribution, yakni siswa aktif mengkonstruksi sendiri bahan matematika berdasarkan fasilitas dengan lingkungan belajar yang telah disediakan guru secara aktif. Kemudian siswa mengerjakan soal masing-masing. Yang keempat, adanya interaktivitas atau interactivity, yakni bentuk-bentuk interaksi yang berupa negosiasi, penjelasan, pembenaran, kesetujuan, ketidaksetujuan, pertanyaan atau refleksi digunakan untuk mencapai bentuk formal dari bentuk-bentuk informal yang telah diperoleh oleh siswa. Kemudian yang terakhir itu adanya keterkaitan antara beberapa bagian dari materi pembelajaran atau intertwining. Nah, yakni pembelajaran bahan matematika terkait dari berbagai topik matematika secara terintegritas. Nah, sudah dibahas definisi, kemudian karakteristik. Sekarang saya akan bahas langkah-langkah dari pendekatan pembelajaran matematika realistik. Ini juga sama dengan karakteristiknya. Karakteristik itu ada 5 macam, langkah-langkahnya juga ada 5 macam. Langkah yang pertama itu memahami masalah kontekstual. Nah, pada langkah ini guru menyajikan masalah kontekstual kepada peserta didik, kemudian peserta didik diminta untuk memahami terlebih dahulu masalah kontekstual. Nah, selanjutnya yang kedua ada menjelaskan masalah kontekstual. Langkah ini ditempuh saat siswa mengalami kesulitan dan membutuhkan bantuan dari seorang guru. Kemudian guru itu memberikan bantuan berupa petunjuk atau pernyataan yang dapat membantu siswa untuk menemukan pemecahan dari masalah kontekstual itu sendiri. Nah, yang ketiga itu ada menyelesaikan masalah kontekstual. Pada saat ini siswa itu didorong untuk menyelesaikan masalahnya secara individual. Nah, dalam proses pemecahan masalah, sesungguhnya siswa itu sedang dipancing atau diarahkan untuk dapat menemukan atau merekonstruksi pengetahuannya untuk dirinya. Yang keempat itu ada membandingkan dan mendiskusikan. Jadi ini seperti mempresentasikan. Jadi guru itu meminta salah satu siswa untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Kemudian siswa yang lain diminta untuk memperhatikan, kemudian untuk mencermati dan menanggapi dari siswa yang sedang mempresentasikan di depan. Dan yang terakhir itu ada menyimpulkan. Jadi guru itu membimbing secara bersama-sama dalam kelas tersebut untuk menyimpulkan dari hasil pemecahan masalah itu apa, gitu teman-teman. Lalu keterkaitan dari HOTS dengan PMR itu apa sih? Nah, keterkaitannya itu didasari dari tujuan, karakteristik, dan langkah-langkahnya mereka. Yang dimana tujuan dari HOTS, saya ulangi lagi, yaitu untuk meningkatkan peserta didik untuk berpikir pada level yang lebih tinggi dalam memecahkan suatu permasalahan dan dapat membuat keputusan dengan menggunakan pengetahuan yang telah dimiliki ke dalam situasi yang baru. Nah, kemudian tujuan dari pendekatan pembelajaran matematika realistik itu memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan kembali dan merekonstruksi konsep-konsep matematika sehingga siswa mempunyai pengertian yang kuat tentang konsep-konsep matematika itu sendiri. Kemudian high tolerant thinking skills itu memiliki 3 indikator. Yang pertama itu ada C4,
atau menganalisis, Y5 mengevaluasi, dan C6 itu mengkreasi. Nah, melalui pendekatan pembelajaran matematika realistik di sekolah dasar, peserta didik dapat mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Pendekatan pembelajaran matematika realistik mempunyai 5 karakteristik yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi dan dapat mengaktifkan semua keterampilan yang ada di dalam high order thinking skills, termasuk di dalamnya yaitu ada berpikir kritis, logis, reflektif, metakognitif, dan kreatif. Pada indikator C4 atau menganalisis, yaitu kemampuan dalam menspesifikasi aspek-aspek dalam konteks tertentu, keterampilan berpikir tingkat tinggi dapat dikembangkan dengan digunakannya masalah kontekstual dan digunakannya model atau jembatan dengan instrumen vertikal yang diaplikasikan dalam sintak langkah 1 memahami masalah kontekstual dan sintak langkah 2 menjelaskan masalah kontekstual. Selanjutnya ada indikator C5 yaitu menganalisis. Menganalisis yaitu kemampuan dalam membuat keputusan berdasarkan informasi atau fakta-fakta yang telah diterima. Nah, keterampilan berpikir tingkat tinggi dapat dikembangkan melalui digunakannya produksi dan konstruksi oleh siswa dan adanya interaktivitas. Kemudian diaplikasikan ke dalam sintaks langkah 3 yaitu menyelesaikan masalah kontekstual dan sintaks langkah 4 membandingkan dan mendiskusikan jawaban. Dan yang terakhir indikator C6 atau mencipta, mengkreasi, yaitu kemampuan untuk membangun ide-ide atau gagasan. Keterampilan berpikir tingkat tinggi dapat dikembangkan melalui keterkaitan antara beberapa bagian dari materi pembelajaran. Nah, kemudian dapat diaplikasikan dalam sintak 5 yaitu menyimpulkan dari hasil diskusi di kelas. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah jelas apa yang telah saya sampaikan? Saya ulangi lagi, saya tadi sudah menjelaskan tentang definisi HOTS, konsep dari HOTS, kemudian sebelum masuk ke dalam BMR saya sudah menjelaskan sedikit karakter dari peserta didik, kemudian saya juga sudah menjelaskan definisi PMR, karakteristiknya, langkah-langkahnya, kemudian yang paling penting di sini sesuai judul yaitu keterkaitan antara HOTS-nya dan pendekatannya. Pendekatan matematika realistik yang saya maksud di sini, maaf. Dan sekarang sampailah pada penghujung dari pembahasan saya yaitu penutup. Nah, dalam penutup ini saya akan mengatakan bahwa dapat dikatakan high cognitive skills apabila peserta didik itu terhubung dengan apa yang mereka peroleh untuk mengubahnya. Artinya, peserta didik dapat mengubah atau mengkreasi pengetahuan yang mereka peroleh sehingga menghasilkan sesuatu yang baru. Kemudian, melalui high order thinking skills, peserta didik diharapkan dapat membedakan ide atau gagasan secara jelas, mengungkapkan pendapatnya dengan baik, mampu memecahkan masalah, mampu merekonstruksi penjelasan, mampu berhipotesis, dan memahami hal-hal yang kompleks menjadi yang lebih jelas. Hal ini memiliki keterkaitan dengan pendekatan pembelajaran matematika realistik. Nah, PMR dan HOTS ini tidak sebatas membahas mengenai cara berhitung, namun juga bagaimana menerapkan matematika dalam kehidupan sehari-hari guna memecahkan masalah. Bagaimana mengkomunikasikannya, dengan demikian dapat dilihat bagaimana sih proses berpikir matematisasi peserta didik tersebut. Nah, menerapkan pendekatan pembelajaran matematika realistik yang sudah terintegrasi HOTS di dalamnya, ini menjadi opsi yang dapat diterapkan oleh guru dalam pembelajaran yang insya Allah sudah sesuai dengan pembelajaran abad di 21 ini. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan atau kurang jelas, mohon dimaklumi. Dan apabila artikel yang sudah saya buat ini sudah saya publish, insya Allah akan segera saya share di description box ya, untuk linknya. Oke, sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.